Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuria Khofifatur Rohmah. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Bulangan 2 tahun 2022 angkatan ke-72. Di sini saya akan menjelaskan Learning Journal Agenda 2 dengan materi akuntabel dan kompeten yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Widya Suara Bapak Dr. Andes Didik Duyanto. Nilai-nilai dasar atau core value ASN berakhlak, dan saat ini kita tengah membahas akuntabel dan kompeten. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Definisi akuntabel, kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Perilaku akuntabel, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah sebagai sebuah hubungan. Maksudnya adalah hubungan antara pihak individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Lalu ada akuntabilitas berorientasi pada hasil, yakni hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Selanjutnya adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Selanjutnya adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3 fungsi utama akuntabilitas. Menurut Bopen tahun 2007 yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi, lalu selanjutnya untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran konstitusional, lalu untuk yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar. 3 tingkatan akuntabilitas. Yang paling bawah adalah akuntabilitas personal, lalu individu, lalu di atasnya ada kelompok, di atasnya lagi adalah organisasi, dan di atasnya lagi adalah stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Lalu untuk akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antar individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Selanjutnya adalah akuntabilitas kelompok, yaitu pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi. Selanjutnya adalah akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Lalu selanjutnya adalah akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Lingkungan kerja akuntabel. Perlu memperhatikan hal-hal penting berikut ini. Yang pertama adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Konflik kepentingan. Suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk mencapai tugas dari perusahaan atau organisasi yang memberi penugasan, sehingga orang tersebut memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Tipe konflik kepentingan yaitu ada 2.
yaitu keuangan dan non-keuangan. Untuk keuangan menggunakan sumber daya lembaga, bisa dana, peralatan, dan sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi. Lalu untuk yang non-keuangan adalah penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Pengelolaan gratifikasi yang akuntabel. Dalam konteks ini, barang dan uang ataupun konteks pegawai atau pejabat negara, gratifikasi bisa dikategorikan sebagai gratifikasi netral dan ilegal, sehingga harus memutuskan dilaporkan atau tidak dilaporkan. Pola pikir anti korupsi. Di luar kewajiban negara yang telah membuat kebijakan yang terkait sistem yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, peran masing-masing individu dalam mengembangkan pola pikir akuntabel dan berintegritas atau sering dibahaskan sebagai pola pikir anti korupsi sangat dibutuhkan. Yang diharapkan dari seorang ASN, yaitu ASN bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Selanjutnya adalah ASN tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau kelompok masyarakat. Lalu selanjutnya adalah kebiasaan kerja ASN, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional, hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif. Lalu selanjutnya adalah ASN memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Selanjutnya adalah ASN melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan, informasi, dan kebijakan. Selanjutnya saya akan membahas core value selanjutnya, yakni kompeten, terus belajar, dan mengembangkan kapabilitas. Tantangan lingkungan strategis yang tengah dihadapi saat ini adalah VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility merupakan perubahan yang begitu cepat, tak terduga disertai persaingan yang begitu kuat. Uncertainty adalah suatu ketidakpastian serta banyak hal yang harus diprediksi. Complexity adalah ragam kesulitan dan hal-hal rumit untuk diselesaikan. Lalu untuk ambiguity adalah sesuatu yang tidak biasa, membingungkan, mengkagetkan, serta mencemaskan. Strategi menghadapi VUCA yaitu dengan VUCA 1, yakni dengan vision, clarity, understanding, dan agility. Vision mempunyai visi akan membantu perencanaan masa depan dan bakal tahu seperti apa langkah-langkah ke depannya. Lalu untuk clarity adalah pandai menganalisa situasi agar dapat melihat masa depan dengan jelas dan keyakinan dengan peluang yang akan didapatkan. Selanjutnya adalah understanding, yaitu sadar dengan perubahan dan tuntutan zaman saat ini, terbuka dengan hal-hal baru, dan melakukan cara-cara baru yang lebih kreatif dalam menyelesaikan setiap persoalan. Selanjutnya adalah agility, yaitu lincah merespon perubahan dan perkembangan zaman, segera upgrade skill agar kita dapat menghadapi tuntutan dan kompetisi dunia. Disrupsi teknologi. Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu. Dalam konteks ini, akuisisi sejumlah kompetensi dalam standar kompetensi ASN diperlukan, yang memungkinkan tumbuhnya perilaku dan kompetensi ASN yang adaptif terhadap dinamika lingkungannya. Merit System. Sesuai dengan kebijakan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, prinsip dasar dalam pengelolaan ASN yaitu berbasis merit. Dalam hal ini, seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Termasuk dalam pelaksanaannya tidak boleh ada perilaku diskriminatif, seperti karena hubungan agama, kesukuan, atau aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. Karakter ASN. 8 karakter ASN yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan, yakni yang pertama adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, dan bahasa asing,
hospitality, networking, dan entrepreneurship. Kompetensi, deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Sistem pengembangan kompetensi ASN. Hal ini bisa melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk pelatihan ini dilakukan dengan cara klasikal dan non-klasikal. Lalu selanjutnya adalah dengan pendidikan, dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar. Talent Management Box. Pendekatan pengembangan talenta ASN. Salah satu kebijakan penting dalam berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adanya hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi P3K. Hak pengembangan pegawai. Sekian, terima kasih.